Malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah Pelkat PKB. Sebagai tuan rumah Bapak Max Sitania Pesi di Pendopo GPIB. Memulai ibadah ini, saya mengundang bapak-bapak PKB untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars PKB. 1, 2, 3. Sekutuan kaum Bapa sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, memuliakan persekutuan Tuhan sang penebus. Dengan setiap pergumulan dan setiap cobaan, hadap pada Tuhan pertolongan yang esa. Dengan sabar dan rendah hati bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dan rumah dalam hal ini Bapak Max Sitania Pesi untuk memberikan kata sambutan serta pokok-pokok doa yang akan disampaikan dalam ibadah ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Bapak-Bapak yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Selamat malam. Terima kasih karena saya ucapkan kepada Bapak-Bapak karena pada malam hari ini dapat berkumpul di tempat ini dan mengikuti ibadah PKB. Kalau saya tidak salah ini yang terakhir ya Pak Ketua ya. Yang terakhir. Kita berkumpul malam hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan saya berharap persekutuan ini selalu tetap erat dalam kasih sayang Kristus adanya. Pak Pendeta, saya memohonkan untuk doa nanti yang akan disampaikan. Saya memohon supaya doa kepada pengurus PKB yang baru dan juga pengurus Pelkat yang baru yang lainnya. Lalu saya mohonkan doa juga untuk presbiter dalam pelayanannya mempersatukan dan memuliakan nama Tuhan di GPIB Ebenezer Palangkaraya. Lalu saya memohonkan doa juga untuk kita-kita semua yang sampai saat ini mungkin masih dalam keadaan terdampak COVID-19, apapun keadaannya, dan semoga kita selalu tetap sehat di dalam lindungan Tuhan adanya. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Terima kasih atas sambutan dari tuan rumah, dalam hal ini Bapak Max Sitania Pesi. Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak Pelkat PKB yang diberkati Tuhan, selamat malam dan selamat beribadah di saat ini. Dan buat bapak-bapak yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah Pelkat PKB bersama Bapak Max Sitania Pesi. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemberitaan firman pada malam hari ini, Bapak Pendeta Henry Tamaela.
Bapak-bapak PKB yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setia Tuhan besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 355 ayatnya yang pertama. Yesus memanggil. Yesus memanggil, segera sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus di rumah yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup ini, sehingga pada hari ini kami Bapak-bapak PKB berkumpul bersama Bapak Max Sitiania Pesi dalam ibadah Pelkat PKB. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih setiamu mengajak kami semua untuk hadir, memuji, mendengar firman-Mu dan mengucap syukur atasnya. Kuduskanlah kami dan ampunilah kami, agar hati kami layak di hadapan-Mu. Ajar kami untuk merendahkan diri kami, agar sepanjang ibadah ini pandangan mata dan hati kami tetap tertuju padamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sambil berdiri, kita akan membacakan Mazmur Puji-pujian. Pada malam hari ini, Mazmur Puji-pujian terambil dari Mazmur 18, ayatnya yang 28 sampai 30. Mazmur Puji-pujian dari Mazmur 18 ayat 28 sampai 30. Saya akan membacakan ayatnya yang kedua, ayatnya yang keluar. Bapak-bapak Pelkat PKB membacakan yang ke dalam. Ayatnya yang ke-30 kita membacakan secara bersama-sama. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati. Silakan duduk kembali. Kita sambut dan menyanyi Mazmur Puji-pujian ini dari Kidung Jemaat 389 ayatnya yang pertama dan kedua. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melimpuhiku, di mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Pada firman Selamat malam Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita boleh hadir pada saat ini dan juga ikut beribadah bersama-sama. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya ajak terlebih dulu untuk kita berdoa. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, bila firman-Mu membuka mata hati kami, memberikan pencerahan, bahkan kami mendapat informasi yang baik, pengetahuan yang baik, hikmat untuk kami menjadi pribadi yang takut Tuhan, sekaligus kaum Bapa yang tetap setia dalam kehidupan setiap hari. Urapi hamba dan jemaat-Mu dengan Roh Kudus, agar Roh Kudus menerangi. Dengan Roh-Mu kami dipimpin, dengan Roh-Mu kami memperoleh kemerdekaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dalam tata ibadah yang tertulis, bacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai 18. Ini melanjutkan bacaan dalam Sabda Bina Umat pagi. Mari kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18 yang mengatakan demikian. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Ya baik, kaum Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan sedikit uraikan tentang perikop yang kita baca, dan kemudian dari situ kita akan coba memahaminya dalam konteks kita saat ini. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menyadari tantangan dalam pelayanan yang dihadapinya. Tantangan yang terbesar dalam pelayanan adalah orang-orang yang pernah seiman dengannya atau orang-orang Yahudi. Orang-orang yang mengenal perjanjian lama tapi tidak mengenal perjanjian baru. Kalau Bapak melihat di ayat yang ke-6 tadi pagi, ya, Paulus bilang begini, ialah itu Tuhan, ia itu Tuhan membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Gitu ya. Jadi bacaan kita pada saat ini memperlihatkan pemikiran Rasul Paulus bahwa dia adalah pelayan untuk perjanjian baru. Dan yang adalah orang-orang yang teguh pada tradisi perjanjian lama. Saya sudah
Tes. Begitu berat tantangan yang dihadapinya. Tetapi Rasul Paulus sebagai pelayan yang ada dalam perjanjian baru menyadari bahwa pelayan-pelayan perjanjian baru adalah pelayan-pelayan yang berani karena Roh Kudus. Di sini Bapak-bapak kita sudah masuk dalam konsep tentang Roh Kudus yang memberikan keberanian. Pemahaman ini sejalan dengan pengetahuan kita bagaimana para rasul, para penginjil-penginjil yang datang dan menyebarkan Injil ke seluruh pelosok dunia berani menghadapi tantangan. Bahkan kita sendiri yang adalah orang Kristen Indonesia boleh menjadi orang percaya karena apa? Karena keberanian. Karena keberanian para penginjil-penginjil itu. Di sini sejalan dengan perkataan Paulus bahwa di ayat yang ke-12, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Rasul Paulus mencoba melihat bahwa pelayan-pelayan atau orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama masih ada dalam hukum Taurat. Kita sudah tahu itu ya dalam bacaan-bacaan Rasul Paulus yang lain. Bahwa hukum Taurat membuat banyak orang Yahudi tidak mampu melihat kebenaran. Justru dengan hukum Taurat, orang Yahudi mengenal yang namanya dosa dan hidup dalam keberdosaan. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah ketika hidup terlalu legalistik, terlalu banyak aturan, dan dianggap ketika orang di luar dari aturan dia dianggap berdosa. Padahal di dalam diri seseorang pun kerap kali gagal dalam menjalani aturan yang penting dalam hidupnya. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan bahwa sebenarnya orang seperti ini perlu dibebaskan dan hanya Kristus yang bisa membebaskan. Kenapa Kristus? Bapak bisa lihat Rasul Paulus mengungkit itu di ayat yang ke-14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Sebenarnya perikop kita ini Bapak-bapak pelajaran tentang apa bedanya perjanjian baru dengan perjanjian lama. Bapak bisa baca di sini. Rasul Paulus menjelaskan bahwa perjanjian lama adalah perjanjian di mana tidak banyak orang yang mampu melihat kemuliaan Allah di situ. Yang hanya dilihat adalah kebesaran dirinya karena dianggap mampu melakukan hukum Taurat. Dianggap khatam terhadap seluruh kitab-kitab perjanjian lama. Bukankah dalam konteks kekinian kita, dalam konteks sosial politik kita, orang-orang yang khatam kitab suci dianggap orang yang hebat. Tapi pada satu sisi, orang yang khatam kitab suci itu pun menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa gelisah, bahkan kerap menimbulkan perpecahan. Tapi dia khatam terhadap pengetahuan agama. Dia paham sekali tentang ayat-ayat begitu. Rasul Paulus menyadari bahwa sebenarnya yang terjadi bukan karena mereka hafal terhadap aturan atau pra-Taurat
atau kitab suci. Tapi kenapa? Ayat yang ke-14, ada selubung. Selubung yang membuat mereka tidak melihat itu. Bapak bisa melihat pada ayat yang ke-7. Sebenarnya maksudnya selubung itu sudah dijelaskan oleh Paulus pada ayat sebelumnya. Bapak bisa lihat ayat yang ke-7. Pelayanan yang memimpin pada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Pelayanan yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah pelayanan yang motifnya adalah harafiah. Motifnya adalah lahiriah. Motifnya adalah pada akhirnya kita bisa melanjutkan. Seperti tadi pagi yang saya katakan. Bukan membesarkan keselamatan, tapi mengerdilkan keselamatan karena ingin dipuji gitu kan. Ingin diakui, ingin dilihat saleh, taat. Ini sejalan dengan perkataan Yesus. Ketika ada orang yang Yesus bilang berdoa di tengah-tengah jalan, di simpang-simpang jalan dia berdoa begitu. Agar dapat pujian. Yesus bilang apa? Ketahuilah dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu mendapatkan pujian. Tapi doa yang sejati tidak pernah dia dapatkan jawabannya. Karena dia cuma mau dapat pujian, mau dapat pengakuan. Sudah dapat itu. Tapi hal yang mulia di mata Allah belum tentu dia dapatkan. Disinilah Rasul Paulus melihat bahwa yang paling penting adalah kemuliaan Allah, dan yang bisa membuat kemuliaan Allah itu hadir dalam pelayanan adalah Roh Kudus. Sebab itu Bapak kembali membaca di ayat yang ke-17. Nah, disinilah kita bisa melihat inti dari maksudnya pelayanan perjanjian baru. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari mana? Kemerdekaan dari keinginan-keinginan daging. Kemerdekaan dari keinginan-keinginan yang sifatnya lahiriah. Secara langsung kalau membaca ayat sebelumnya, kemerdekaan dari keinginan untuk mau dipuji, tapi lebih cenderung mau merayakan dan membesarkan keselamatan dari Allah saja. Mau melakukan pelayanan dengan penuh sungguh-sungguh dan penuh ketulusan. Karena itu Rasul Paulus bilang, kemuliaan itu berasal dari roh. Semua yang Paulus jelaskan ini hanya untuk memberikan dasar buat jemaat Korintus. Dasar apa? Dasar untuk mereka menyadari bahwa Rasul Paulus melayani bukan karena seperti Musa ya, tapi Rasul Paulus melayani karena Yesus. Rasul Paulus melayani Yesus. Yesus membuat Rasul Paulus berani, karena menurut Rasul Paulus kemuliaan itu hanya pada Kristus. Di sini baru Bapak diajak untuk menghayati siapa Kristus. Bagaimana Kristus? Kan kalau bicara Yesus berarti bicara apa? Bicara pengorbanan. Bicara tentang hidup sederhana. Bicara tentang hidup yang mau mendahulukan, membela orang-orang miskin gitu ya. Membela orang-orang yang menderita. Mereka masyarakat yang terpinggir dan lain-lain. Sebab itu kalau Bapak yang dikasih Tuhan, dari penjelasan ini saya coba memberikan penjelasan tentang bacaan kita. Maka saya ajak kita untuk boleh merenungkan atau memberikan refleksi dengan beberapa tuntunan pertanyaan. Tidak banyak, hanya 2 saja. Dan saya persilakan Bapak boleh memberikan tanggapan atau jawaban dari apa yang Bapak bisa jawab berdasarkan apa yang saya jelaskan. Yang pertama adalah kita bicara tentang keberanian. Tadi kan Rasul Paulus mengatakan pengharapan
yang demikian yang membuat aku berani. Pengharapan akan kemuliaan Allah, pengharapan akan pelayanan demi kemuliaan Kristus. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, Rasul Paulus sadar ada orang-orang yang tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan. Karena seperti perumpamaannya, ada orang-orang yang keras hatinya. Di ayat yang ketiga, di ayat yang ke-14 ya, orang-orang yang tumpul perasaannya. Nah, saya mau ngajak Bapak-Bapak untuk mencari jawaban yang tepat ketika dalam situasi tertentu, ya Bapak-Bapak sekalian ingin menyampaikan hal yang baik dan yang benar. Tapi kemudian dalam persekutuan, ya dalam persekutuan ada banyak orang yang menolak usul kita atau pendapat kita, begitu. Efeknya ada dua. Akhirnya ada orang yang karena merasa tidak didengarkan dan kemudian merasa tidak diakui. Bisa jadi akhirnya pasif. Atau yang kedua, lebih ekstrim lagi. Ini ekstrim yang satu lagi, ekstrim kiri, ada lagi yang ekstrim kanan. Ekstrim kanan, ada lagi yang ekstrim kiri, melawan begitu, lebih ngotot, malah menimbulkan keresahan karena terus ngotot. Nah, dalam situasi seperti ini, bagaimana saran Bapak-Bapak? Bagaimana Bapak juga boleh berbagi ketika dalam pelayanan kita tahu tentang kebenaran, ya kan Rasul Paulus menyadari tantangan-tantangannya. Tapi kemudian dia mengatakan saya berani. Apakah keberanian yang dimaksud Rasul Paulus adalah berani ekstrim kanan atau ekstrim kiri? Atau keberanian seperti apa yang Bapak bisa refleksikan dalam konteks pelayanan saat ini? Ya, karena ini penting, terutama kita sudah memiliki pengurus yang baru, dan refleksi ini penting, seorang pelayan yang berani tapi sekaligus juga teguh di dalam menghadapi tantangan. Nah, saya ajak kita untuk berbagi dalam situasi yang tadi saya sebutkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita bicara tentang keselamatan dari Allah, tadi pagi sudah saya sampaikan ya, kita harus merayakan keselamatan itu. Dan cara merayakan keselamatan dari Allah adalah, tadi sudah saya jelaskan, bukan melalui hal-hal yang kita tampilkan, tetapi lewat hal-hal yang bisa kita dirasakan oleh orang lain sekitar kita. Bahwa pelayanan yang didasari merayakan keselamatan Kristus. Merayakan keselamatan berarti harus dirasakan oleh setiap orang sekitar kita. Pertanyaannya, untuk pertanyaan kedua dari ini adalah, bagaimana kita coba mewujudkan pelayanan yang bisa berdampak dan dirasakan oleh setiap orang. Dalam bacaan kita, Bapak-Bapak bisa coba melihat kembali, ya saya mau Bapak berpatokan pada bacaan saja. Bacaan kita, refleksi kita dalam bacaan Alkitab. Jadi dalam pembicaraannya Bapak lihat lagi pembacaannya, baca lagi, renungkan, kemudian dengan pembacaan Alkitab itu bisa memandu Bapak untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa berani, tetap menunjukkan bahwa kita berani menyampaikan kebenaran, tapi tetap teguh walaupun menghadapi tantangan, menghadapi penolakan mungkin, menghadapi kritikan mungkin, karena kita sudah berani melakukan kebenaran. Bagaimana sikap kita yang baik dan yang benar? Yang kedua yang tadi, bagaimana kita bisa melayani, tetapi melayani kita berdampak yang luar biasa, dirasakan oleh setiap orang. Bentuk pelayanan apa yang bisa kita lakukan supaya semua orang bisa merasakan keselamatan Kristus? Saya pikir bisa dipahami ya. Pertanyaan saya tetap patokannya kepada bacaan di Alkitab. Ketika kita sudah mendengarkan, merenungkan bacaan Alkitab, tadi saya sudah pandu, bagaimana Bapak menjawab dua pertanyaan ini? Saya tidak minta satu orang menjawab dua-duanya. Silakan, mau dua-duanya boleh, mau salah satunya juga boleh, untuk memberikan refleksi dan juga tanggapannya. Silakan, tidak harus dua-duanya. Saya jawab nomor 2 Pak, saya jawab nomor 1, tidak masalah. Mari. Yang kalau bisa terbuka untuk semua juga boleh berbicara, jangan hanya yang itu saja. Semua dari kita boleh berpartisipasi. Saya pikir kita nggak ada masalah ya,
Kalau ada orang yang dari kita yang menyampaikannya agak takut-takut, kita nggak ada masalah. Kita membuka diri siapapun, kesempatan buat kita mau berbagi. Silakan. Ya, Pak Matius dulu. Nah, ini ketuanya dulu lah, biar kita mendengar dulu, agar ke depan lebih tangguh lagi dalam pelayanan. Silakan Pak. Pertama saja ya. Memang dalam pelayanan itu tantangan hambatan itu pasti ada, dan tapi beliau percaya bahwa apa yang beliau lakukan itu bukan semata-mata karena pujian, tapi beliau lakukan itu demi pelayanan kepada Tuhan dan mendapatkan. Oke. Ada yang mau memberikan lagi pendapat? Terima kasih Pak. Ini kata percaya itu kata kuncinya. Ya, saya menangkap ada kata percaya. Apakah sekedar percaya atau ada yang lain gitu? Ini bisa melengkapi, menambahkan. Silakan. Terima kasih Pak Matius. Ayo lagi. Ada Pak Rex, ada Pak Josindra, ada Pak Jody Supratman, ada Pak, tidak masalah majelis atau bukan, tidak masalah, silakan. Ada Pak Tanah Saleh, ada Pak Max, ada Pak Endi, Pak Beni, Pak Made, Pak Beben, Pak Toding, Pak Borosenga, Pak Anles, Pak Lewi, Pak Sinaga, Pak Glenn, dan Pak Ginting. Silakan Pak. Nomor 1 ya, silakan. Kayaknya itu lebih enak ya, karena reflektif banget dalam konteks pelayanan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saling melengkapi ya, saling melengkapi. Bahwa selain percaya, berani karena percaya, tapi juga berani karena memiliki kekuatan untuk merendahkan hati. Ya, berani, tapi yakin akan kekuatan dirinya mau merendahkan hatinya gitu. Itu penting sekali. Terima kasih Pak. Silakan ya. Sebenarnya yang bagus para pengurus dulu nih untuk bisa berkomitmen dengan iya, ini penting sekali karena ke depan ini tantangannya berat sebenarnya, tapi kita harus punya sikap gitu. Silakan Pak Endi.
Baik, terima kasih Pak. Kalau kita baca perikop kita, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Endi itu aplikasi dari ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan dimanapun roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dituntun maksudnya adalah minta tuntunan Tuhan, maksudnya adalah minta tuntunan Roh Kudus. Dan di mana ada Roh Kudus, di situ ada keberanian. Keberanian tapi sekaligus kerendahan hati juga, begitu ya. Tadi saya cuma ajak Bapak-bapak untuk membaca lagi perikop kita dan coba menjawab, mencoba merefleksikan apa pertanyaan yang saya sampaikan dengan perikop kita baca. Pak Boroseng, silakan Pak. Mari pengurus dulu. Oke, mantap. Ya. Kalau kita bicara untuk kita ini pada waktu itu masa ini memang keberanian karena zamannya waktu ataupun itu memang ditindak. Berani kalau kita bicara sekarang ini kan. Betul. Zaman sekarang itu kita tidak ditindak lagi kan. Betul. Jadi bagaimana kita dan kita kaitkan dengan bacaan kita, bagaimana keberanian itu mental kita Pak. Iya kan. Suatu keberanian mental kita, jangan kita mental terus jadi pelayan. Iya kan. Ada serangan sedikit langsung mundur. Begitu kan, itu mungkin berani di situ. Iya. Ya, kalau zaman dahulu memang kita harus berani karena memang zaman memang tidak siapa yang dikepung bahkan dibunuh. Sekarang bukan lagi zamannya Pak. Iya, jadi keberanian kita Pak, Allah kaitan dengan mental kita sebagai pelayan. Oke, mantap. Terima kasih Pak. Iya, baik. Iya. Oke. Bagaimana dengan ketegasan? Nah, ini penting. Ada orang yang terkesan pada akhirnya tidak berani tegas karena nilai-nilai kerendahan hati yang dipegang. Tapi apakah dengan demikian mengorbankan ketegasan? Karena keberanian itu kan bicara ketegasan. Ya, kalau sudah prinsip itu harus tetap dilakukan. Itu kan bentuk keberanian. Nah, bagaimana tempatnya ketegasan itu dalam konteks keberanian menyampaikan kebenaran atau menyampaikan Injil Tuhan, menyampaikan kebaikan. Bagaimana ketegasan itu? Saya tiba-tiba terpikir itu. Mari, ini masih dalam pertanyaan nomor 1 ya mungkin ya, karena kayaknya pertanyaan nomor 1 lebih kontekstual dalam pelayanan. Dengan mendengar para pengurus-pengurus kita, masih ada satu lagi pengurus. Ketua sudah. Oh ya. Dengan mendengar statement dari pengurus ini, kita yakin bahwa pengurus ini siap menghadapi pergumulan. Nah, lainnya silakan. Mari. Bagaimana memahami konteks keberanian itu dalam pelayanan? Tegas atau halus-halus saja? Atau mencela-mencela, hari ini A, besok B gitu? Atau bagaimana? Nah, ini kan penting untuk kita coba refleksikan. Ya, silakan Pak Max. Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang ketiga ya. Masih pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Mungkin Pak Ginting menyambungnya, biasanya begitu. Yang pertama, karena saya mengambil jawabannya itu dari ayat yang kita baca malam hari ini dan juga yang tadi pagi sampai di kalau di bahasa Alkitab itu dinyatakan ada pengharapan sehingga kita berani mengambil satu tindakan. Kalau dibahasakan logika sehari-hari itu ada target yang harus kita tuju. Tapi Alkitab tidak pernah membahasakan itu target. Ada pengharapan untuk bisa lebih baik dan lebih maju dalam pelayanan. Itu dia. Lalu itu yang pertama. Nanti kalau saya jabarkan itu panjang. Tapi itu intinya konteksnya di situ. Ada target yang harus dituju sehingga pelayanan itu menjadi lebih berani. Masalahnya kalau tidak ada target, pelayanannya kembali seperti biasa saja. Lalu untuk yang kedua, kita harus melayani itu, harus berpikir bahwa melayani itu kembali tadi seperti orangnya Pak Pendeta, bahwa bukan pujian kembali ke kita,
tetapi kita melayani untuk kemuliaan Tuhan di dalam roh, sehingga kita menjadi bersinar. Jadi orang bisa melihat bahwa kita itu benar-benar melayani untuk kemuliaan Tuhan, sehingga orang tidak akan bisa menyatakan bahwa oh, ternyata Anda melayani untuk menerima pujian, tetapi kita melayani harus untuk kemuliaan Allah. Oke, terima kasih. Melengkapi apa yang kita bicarakan, apa yang kita renungkan, Pak Max melihat kepada bagaimana setiap orang harus punya target, ya, dan targetnya hanya memuliakan Tuhan saja. Itu yang membuat dia bisa berani sekaligus bisa berdampak untuk orang lain. Bagusnya saya minta 2 lagi dari kita, yang silakan. Pak Ginting mungkin mau menyampaikan. Ada Pak Ginting, ada Pak Sinaga, nah, ya, ada Pak Rex. Pak Rex juga mau berbagi, Pak, refleksinya. Silakan Pak Rex. Silakan Pak. Pak George, silakan. Atau Pak ini Pak Jody. Silakan Pak. Boleh Pak. Oke, baik. Berpegang teguh dan tetap yakin pada Tuhan, yakin pada Kristus. Silakan Pak Ginting. Sebenarnya kebenaran ini yang bagaimana kebenaran? Menurut kita benar, tapi menurut apa yang kita Iya. ini yang menjadi masalahnya kan itu. Jadi Betul. kebenaran itu perlu ada. Kalau tadi ada juga kan kebenaran itu berdasarkan aturan-aturan yang ada, tatanan yang ada di dalam satu kelompok atau satu organisasi atau ada tatanan sebagai standar daripada kebenaran itu. Iya. Kalau enggak nanti si A tadi ini tegas dia rasa, si B tadi ini nggak tegas dia rasa, nggak tegas katanya, tegas kita santai, jadi masalah juga memang kan, dua-duanya benar ini menurut pandangannya. Nah, tapi kalau ada panduan, ada tatanan yang harus, yang menurut tatanan itu bagaimana kebenaran itu. Kalau yang benar ada yang begini, maka kita konsekuensinya selaku orang yang mempertahankan aturan tadi, yang berani mempertahankan aturan itu, karena itu benar menurut kita, karena berdasarkan aturan demikian. Inilah menurut saya, jadi kita itu berani karena ada dasarnya. Kalau memang kita itu ini manis, ya kita harus, karena kita kasih tahu bahwa ini adalah manis. Kalau taruh ini akan menjadi pahit, ya jangan ditaruh, kan begitu. Tapi kalau kita mau pahit, ya taruh ini. Nah, jadi saya rasa memang dilema di sini dengan orang yang ada standar. Kita harus mengikuti tatanan dan aturan yang ada supaya semua elemen yang ada itu bisa terpuaskan. Walaupun siapa tapi memang sudah begitu aturannya. Nah, saya rasa itu masalah kita tanya, jangan memaksakan diri kita, tapi lihat dulu
aturannya, supaya jangan nanti kita keluar dari aturan yang sudah ada. Jadi rasa Rasul Paulus juga kan membuat aturan-aturan pada nanti aturan itu Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita masing-masing, memberikan kebenaran. Jadi kita pahami dulu aturannya. Itu aja, Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya pegang kata kuncinya Pak Ginting, yaitu ada acuannya untuk seseorang bisa bertindak yang benar dan juga berani begitu pada akhirnya. Baik, kita mulai dari sini Bapak, sekaligus saya akan simpulkan. Apa yang Bapak sampaikan, saya pikir kita semua sepakat bahwa, dan sampaikan terakhir oleh Pak Ginting, bahwa acuan kita untuk berani melayani adalah Yesus saja. Gitu ya, Yesus. Rasul Paulus di ayat yang keempat bilang apa? Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ini ayat yang paling pendek dari perikop kita. Dari pasal 3, ayat yang paling pendek adalah ayat yang keempat. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Yang membuat Rasul Paulus bertindak berani karena punya panduannya, yaitu Kristus. Apakah Kristus bisa samakan dengan Taurat, sekelompok peraturan-peraturan? Tidak. Justru Rasul Paulus mengatakan, kamu adalah surat Kristus yang hidup. Bahwa sebenarnya acuan kita untuk berani melakukan keberanian adalah Kristus yang kita teladani dalam segala perilaku kita, dengan segala yang kita katakan, kita ucapkan. Kristuslah yang membuat saya berani. Dan sebelum saya berani, saya bergaul dulu dengan Kristus. Acuan saya nih, katakan oleh Pak Ginting tadi. Bagi Rasul Paulus, acuannya cuma Kristus. Sehingga Rasul Paulus berani menantang orang-orang Yahudi yang sangat legalistik itu, ya, yang sangat punya peraturan banyak begitu. Dia berani karena bagi dia Kristus yang menjadi patokan saya. Di sini maka kita sebenarnya bisa melihat aspek kerendahan hati, aspek kerendahan hati, kemudian ketekunan, mau selalu memahami, lebih banyak belajar gitu ya, mendengarkan. Kata yang mendengarkan oleh Pak Endi, saya lebih identikan dengan mendengarkan Tuhan lewat hubungan pribadi, lewat doa gitu kan, lewat baca Alkitab dan lain-lain. Yang disampaikan oleh Pak Matius, keyakinan, sampaikan oleh juga Pak kita semua sama, Pak Max, Pak Jody, apalagi disampaikan oleh Pak Borosenga. Pada dasarnya sebenarnya Kristuslah. Ini bedanya kita dengan saudara kita di Muslim. Kalau di Muslim, yang suci yang turun di dunia adalah kitab sucinya. Kemudian yang melakukannya untuk menjadi surat tertulis adalah penyebarnya, yaitu Nabi. Kita beda. Yang turun dari bumi adalah Yesus. Yang membuat kita mengenal Yesus adalah Alkitab. Beda kan? Beda, makanya itu jangan pernah samakan kitab suci kita dengan kitab suci mereka. Karena kitab suci mereka diyakini itu langsung turun. Tapi kitab suci kita tidak. Itu langsung Yesus. Saya juga tidak dalam rangka mensejarahkan Al-Quran dengan Yesus, tidak. Tapi mencoba memahami dalam konteks keluar dari ini ya, keluar dari agama. Maka kita bisa melihat ada tempat yang demikian. Rasul Paulus bilang ada peraturan banyak, tapi Kristus dulu. Peraturan itu ada karena Kristus. Itu berarti apa? Peraturan bisa
menjadi masalah kalau tidak berdasarkan Kristus. Mindset inilah yang saya pikir bisa membuat kita bisa merdeka. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Oleh Roh kita merdeka. Kita tidak lagi terikat. Dan saya akan mengatakan begini, seorang pengikut Kristus yang sejati adalah seorang yang sudah tidak lagi bicara peraturan, karena peraturannya sudah dilakukan dalam dirinya. Betul nggak? Dia udah bicara peraturan, sudah dilakukan dalam dirinya. Hidup tepat waktu misalnya, kan aturan tepat waktu datang. Bagi Kristus, tepat waktu betul. Itu menjadi bagian hidupnya, berarti dia harus datang tepat waktu, misalnya begitu ya. On time misalnya. Tidak korupsi. Bagi Kristus ya nggak usah ada peraturan itu. Memang ketika saya dekat dengan Kristus saya nggak perlu lagi korupsi. Dan semuanya segala aturan-aturan yang dibuat, Kristus lah yang menjadi patokan. Dan yang membuat kita bisa mengenal Kristus adalah Roh Kudus. Pada akhirnya inilah yang bisa menjawab dua tadi. Satu sisi kita berani dan hidup kita berdampak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Taat, setia, bertekad, dan bulat. Taat, setia, bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pendalaman Alkitab, PA secara lisan yang kami telah sampaikan. Kami belajar tentang firman Tuhan lewat perikop yang kami baca dan sekaligus memahaminya lewat refleksi yang bersifat terapan dalam pelayanan dan kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk penelaan Alkitab. Biarlah kami semakin rindu membaca Alkitab, karena dari Alkitab kami mengenal Kristus. Dan semakin kami mengenal Kristus, kami semakin berani untuk menyatakan kebenaran. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kesempatan beribadah bersama seluruh anggota PKB. Walaupun kami menyadari keterbatasan social distancing, memberikan pilihan untuk kami tetap di rumah ataupun datang, tidak mengurangi berkat Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja, tetap diberkati karena hadir mendengarkan firman Tuhan. Bapa, urapi kami semua kaum Bapak, anggota PKB GPB Ebenezer. Siapakah kami Tuhan? Kami sadar kami bukan orang yang sempurna, tapi kami juga bersyukur karena kasih Tuhan menuntun kami untuk belajar lebih banyak mendengar firman Tuhan dalam ibadah-ibadah yang telah berlangsung. Ini ibadah yang terakhir dalam persekutuan PKB. Ini berarti kami bersyukur karena selama ini Tuhan masih menjaga kami. Selama pandemi terutama kami beribadah lewat online, sampai saat ini kami memutuskan secara luring, semua karena penyertaan Tuhan. Bahkan kami sudah melakukan proses pemilihan pengurus PKB.
Dan kami pun juga akhirnya telah memilih mendapatkan pengurus Pelkat PKB. Tuhan berkati semua pelayanan kami, khususnya seluruh pengurus Pelkat PKB. Terima kasih Tuhan untuk segala yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kami. Berkat-Mu menyertai kami semua. Pada malam ini kami beribadah bersama dengan Bapak Max Sitanepesi. Terima kasih hamba bisa melihat sukacita, berkat yang dialami Bapak Max bersama dengan istri dan seluruh keluarga besar Sitania Pesi Tubalawoni. Biarlah rahmat anugerah Tuhan selalu hadir. Sukacita, hati yang gembira, tetap tegar dan kuat walaupun menghadapi pergumulan yang berat, tetapi kasih karunia Tuhan yang memampukan Pak Max dan Ibu Helen selalu bergandengan tangan bersama Tuhan menyongsong hari esok yang lebih baik. Berikan kesehatan buat Om Max. Berikan berkat lewat upaya atau cara apapun, pekerjaan yang diambil, pekerjaan yang dilakukan, usaha yang dikerjakan. Berkati juga untuk setiap hari berserah kepada Tuhan. Hamba berdoa buat Ibu Helen, Tuhan berkati agar Ibu Helen juga diberikan semangat, kekuatan, karya dan pengabdiannya bagi gereja dan masyarakat. Akhirnya juga menghadirkan sukacita dan berkat bagi keluarga. Berikan kesehatan dan umur panjang buat Ibu Helen. Hamba berdoa buat Om Max dan Ibu Helen, Usi Helen. Tuhan kasih karunia menyertai mereka berdua. Mereka mencintai keluarga besar yang ada, mencintai jemaat ini, mencintai setiap orang. Terlebih lagi mencintai Tuhan. Maka Tuhan akan selalu mencintai Om Max dan Usi Helen setiap saat. Suka dan duka, air mata boleh tertumpah, tapi selanjutnya tawa yang abadi, sukacita yang abadi Tuhan berikan. Pergumulan boleh dihadapi, tapi selanjutnya kemenangan bersama Tuhan. Tuhan berkati Om Max dan Usi Helen selalu. Kami jemaat bersyukur kehadiran mereka berdua senantiasa membawa berkat dan berdampak dalam pertumbuhan dan perjalanan pelayanan jemaat. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa untuk kami semua, secara khusus mendoakan pengurus Pelkat PKB yang telah terbentuk, telah diteguhkan. Kiranya pengurus Pelkat PKB, sebagaimana firman Tuhan hari ini, tetap menjadi surat Kristus yang hidup, menjadi pengurus yang tegar dan kuat bersama Kristus. Kau berkati Tuhan semua pengurus yang ada, kelima pengurus Pelkat PKB, agar ke depan tetap solid, tetap kompak, karena hanya mengutamakan Kristus. Berkat-Mu juga menyertai kami semua anggota Pelkat PKB, baik yang di rumah ataupun yang ada di gereja. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami kaum Bapak, dengan segala dinamika, pergumulan yang kami hadapi, baik pergumulan rumah tangga, pekerjaan, bahkan dalam berjemaat, kami tetap setia, kami tetap ada bersama Tuhan, kami tetap menjadi berkat. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kiranya jemaat kami juga diberkati, kehidupan dan persekutuannya selalu membawa berkat. Tuhan, ampuni kami jika dalam pelayanan dan persekutuan kami kerap kali melukai perasaan Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kami ketegaran, sukacita selalu. Terpuji nama Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Indonesia, Kalimantan Tengah, dan Kota Palangkaraya. Biarlah selalu damai sejahtera. Situasi saat ini Tuhan Kau tahu. Kami tetap, kiranya kami semua tetap semangat dan percayakan kuasa Tuhan. Berlangsung dalam konteks bernegara, konteks di Provinsi Kalimantan Tengah yang akan pilkada, dan juga konteks Palangkaraya. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami percaya Kau akan menyempurnakan kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kaum bapa dan persembahan kaum bapa. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 77, Persepuluhanmu. Pepuluhanmu hendaklah kau beri pada Allah sumber keberkahan. Persepuluhanmu yang engkau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Sepuluhanmu lihat dulu, berilah dengan tulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, ia memerahmu. Persepuluhan dari hatimu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan ia sanggup melimpahkan akan yang kami, itulah ribuan. Kaum bapak dan ibu-ibu, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa, ya Bapa, Engkau Tuhan yang Maha Kaya, Engkaulah kekuatan kami dalam menjalani hidup sehari-hari. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberi kepadamu. Sebab itu kami merendahkan diri, menyerahkan persembahan kami ini agar layak dipergunakan untuk mewartakan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk. Barangkali dari pengurus mau menyampaikan, silakan. Beberapa hal menjadi warta bagi kita. Pertama-tama mengucapkan terima kasih atas pelayanannya kepada Bapak Pendeta Henry Tamaela. Kemudian terima kasih pada Bapak Max Freddy Sitane Pesi yang sudah menyediakan waktu dan tempat pada ibadah PKB yang terakhir pada malam hari ini. Terima kasih untuk liturgos Pak Mateus Menaten. Terima kasih untuk tim multimedia yang sudah menyiarkan langsung live streaming kita pada malam hari ini. Bapak-bapak, sebagai pengurus yang baru kami mengingatkan ada
kita diminta untuk mempersiapkan kegiatan kita, kegiatan non rutin untuk Januari sampai dengan Maret. Kira-kira Bapak-bapak ada usulan, misalnya hal yang baru yang harus kita kerjakan gitu, yang tidak rutin. Ada usulan olahraga atau kunjungan biar kita bisa eksekusi lewat grup ya. Kira-kira apa Pak Made? Ada usulan enggak? Nah itu kunjungan ke pos Pelkes ya. Saya sendiri belum pernah ke sana, pengen sekali. Sip ya. Itu sudah satu, kunjungan ke pos Pelkes, kita gotong royong ngecat atau bersih-bersih di sana. Nanti kita siapkan panitia kecil ya. Ada lagi, satu lagi usulan kegiatan olahraga. Januari ya. Oke, ada dua berarti ya. Pertama kunjungan ke pos Pelkes Betang, kedua olahraga. Demikian, terima kasih. Oh ya, Pak Made, silahkan ada tambahan. Baik, mohon izin Bapak-bapak PKB, kita dapat surat tadi sudah juga di Gema dari Majelis Jemaat, dari Ketua 3 PPSDI PPK tentang buku saku pelekat. Jadi Majelis Sinode menerbitkan dari hasil sidang tahunan PST 2019 Denpasar, menerbitkan buku saku pelekat GPIB. Semua pelekat ada buku sakunya yang isinya antara lain informasi seputar sejarah, visi misi, logo pelekat, pembinaan, dan lagu himne. Ukurannya sangat kecil tapi lengkap. Itu bagi bapak-bapak mungkin bisa dikoordinir dari pengurus. Harga buku saku itu 20.000. Dan kemudian ada juga katalog pembinaan, harganya 35.000. Nanti saya akan sampaikan kepada pengurus informasinya. Apabila ada yang berkeinginan untuk memiliki, kita akan pesankan secara kolektif. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Mari kalau Bapak kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua, menyertai kehidupan keluarga Om Max, Usi Helen, dan seluruh keluarga besar Sitana PC Tubalawoni,
dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.